perkenalkan saya Nurmaini Salmah dengan NIM 2304 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting dan menyenangkan, yaitu pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar sebagai nilai dan moral. Yuk siapkan semangat belajar kalian karena kita akan belajar dengan cara yang interaktif, inspiratif, dan penuh makna. Pendidikan kewarganegaraan menjadi warga negara yang berkarakter. Teman-teman, siapa di sini yang pernah ikut upacara bendera setiap hari Senin? Pasti hampir semuanya kan? Nah, kegiatan seperti itu sebenarnya bagian dari pendidikan kewarganegaraan loh. PKN bukan hanya tentang menghafal Pancasila atau mengenal lambang negara, tetapi juga tentang bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, jujur, bertanggung jawab, dan bermoral. Bendera, siap! Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Ih, kasihan ya. Ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya. Lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bar water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh. Jadi kakimu aman. Diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah,
Akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. PKN sama dengan menjadi warga negara yang berkarakter. Apa sih pendidikan nilai dan moral? Nah, nilai itu seperti kompas kehidupan, ia menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan moral adalah bagaimana kita menerapkan nilai itu dalam tindakan sehari-hari kita. Buka dikit dong, enak aja. Pelit banget sih. Untung aku udah persiapan. Waduh, ternyata itu bukan luka, tapi contekan. Serahkan padaku. Kok agak aneh ya contekanku? Tapi ya sudahlah, ini kan aku ambil dari buku tadi. Cuk, yang ini nih, Riko gak ngerti. Untuk kerjain soal itu, Riko harus jumlahkan yang ini dulu dengan yang ini. Oh, gitu. Terus gimana lagi? Kalau kalian berada di posisi itu, pilihan mana yang kalian ambil? Yuk, pikirkan sejenak. Mengapa PKN di SD penting untuk membentuk nilai dan moral? Karena masa SD adalah masa di mana karakter kita mulai terbentuk. PKN mengajarkan kita untuk mencintai tanah air, menghormati orang lain, dan hidup sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila terdiri dari kata panca dan sila. Panca yang artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Mari kita bahas satu persatu simbol-simbol dari sila Pancasila. Bintang adalah simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan dan melaksanakan perintahnya. Contoh pengamalan sila pertama adalah beribadah sesuai agama yang dianut dan saling menghormati antar agama, bersyukur kepada Tuhan, dan berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Rantai adalah simbol sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajak kita untuk saling menyayangi sesama manusia. Contoh pengamalan sila kedua adalah menolong orang yang kesulitan dan bersikap sopan santun. Pohon beringin adalah simbol sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak kita untuk cinta tanah air. Contoh pengamalan sila ketiga adalah mengikuti upacara bendera, melestarikan budaya daerah, dan mencintai produk Indonesia. Kepala benteng merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak kita untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Contoh pengamalan sila keempat adalah diskusi kelompok, musyawarah pemilihan ketua kelas, dan saling menghargai pendapat. Terakhir, padi dan kapas, yaitu simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajak kita untuk saling bersikap adil terhadap sesama. Contoh pengamalan sila kelima adalah tidak berbuat curang, suka menabung, menghargai hasil karya orang lain. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita belajar PKN dengan sepenuh hati, kita sedang belajar menjadi warga negara yang bermoral, sopan, dan berjiwa sosial yang tinggi. Emang iya PKN sebagai pendidikan yang menyenangkan? Nah, teman-teman, PKN itu tidak harus selalu lewat ceramah loh. Kita bisa belajar lewat permain peran, simulasi, diskusi kelompok, bahkan proyek kebersamaan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Panas. Panas. Baunya enak. Mau. Cup. Dek, jangan nih nangis. Ini buat kamu. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Panas. Udah panas, gak kuat lagi.
Anak yang aneh. Kenapa itu anak? Kok makananmu dikasih ke dia? Kagak sayang apa? Enggak, membantu orang yang susah kan adalah perbuatan yang seharusnya. Kalau begitu, mau punyaku? Udah usah. Tapi terima kasih ya. Kamu anak baru ya? Kalau kalian jadi ketua kelas, apa yang akan kalian lakukan supaya teman-teman tetap kompak? Jadi, dari pelajaran hari ini kita tahu bahwa pendidikan kewarganegaraan bukan hanya pelajaran tentang negara, tetapi juga tentang diri kita sendiri. Bagaimana kita berpikir, bersikap, dan bertindak. Maaf, aku lupa lagi. Kalau ingin meminta bantuan, harus menggunakan kata tolong. Bona, aku kesulitan memasukkan botol susu ini ke dalam tas. Tolong bantu aku memasukkan botol susunya ke dalam tas ya. Baiklah, aku akan membantumu memasukkan botol susu ini ke dalam tasmu. Sini. Wah, Bona baik sekali. Mau membantu aku yang kesulitan. Kan ketika orang lain meminta bantuan, kita harus menolong dengan senang hati. Lulu, kan Bona sudah membantumu. Apa kamu ingat kita harus mengucapkan sesuatu kepada Bona? Wah, iya. Terima kasih Bona telah mau membantuku. Jangan lupa ya, kalau kita sudah ditolong, harus bilang terima kasih. Iya, Dava. Ayo. Ingat teman-teman, menjadi warga negara yang baik dimulai dari hal-hal kecil seperti jujur, sopan, peduli. Ayo kita wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita.